Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Yasara dengan NPM 2029 ingin mempresentasikan mata kuliah teori organisasi mengenai menyusun pernyataan, visi, misi, nilai untuk menjadi organisasi berkinerja tinggi. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Thomas Bustomi, MSI. Di atas ada beberapa gambar yang menunjukkan gambar tersebut merupakan organisasi yang berkinerja tinggi. Yang pertama ada Disney, iPhone atau Apple, Amazon, Coca-Cola, dan lain-lain. Sebagai contoh organisasi yang berkinerja tinggi, saya mengambil contoh Amazon. Pendiri Amazon atau Jeff Bezos adalah filantropis teratas di Amerika Serikat pada tahun 2020. Ia telah memberikan 10 dolar miliar atau sekitar 141 triliun terkait dengan nirlaba yang berhubungan dengan perubahan iklim. Bezos sudah memiliki visi bahwa perusahaan itu akan tumbuh sangat besar dan mendominasi perdagangan elektronik atau e-commerce. Faktanya, kekayaan Amazon yang dihasilkan oleh Dan Scott itu menyumbang lebih dari setengah dari donasi yang masuk dalam daftar The Philanthropy 50 atau 50. Strategi Jeff Bezos mengembangkan Amazon. Yang pertama, kuasai satu area terlebih dahulu. Jadi pada awalnya Jeff itu ingin menjual segala sesuatunya secara online, namun dia tidak langsung mewujudkan keinginannya itu. Yang kedua, Jeff Bezos menjadikan customer experience di atas segalanya. Jadi, sebagai orang terkaya di dunia pada tahun 2018, Jeff Bezos mempunyai prinsip teguh berkaitan dengan customer. Dia akan lebih mengutamakan customer ketimbang menyingkirkan pesaingnya. Yang ketiga ada business low margin, sama menguntungkannya. Menurut Jeff, keuntungan yang berapapun menjadi kesempatan bisnis. Nah, Jeff justru menerima keuntungan kecil dengan tangan terbuka. Jadi maksud dari Jeff itu, harga yang lebih rendah atau keuntungan yang kecil itu akan membuat customer berpaling kembali pada kita gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir ada hindari kondisi bottleneck. Di dunia bisnis itu yang berkaitan dengan waktu kan, teman-teman. Karena itu bottleneck adalah haram hukumnya, katanya. Karena kondisi ini merupakan ganjalan bagi para pemain bisnis. Kondisi ini mirip dengan leher botol yang menyempit. Nah, jadi ini tuh hukumnya haram, katanya teman-teman. Bottleneck ini hambatan pada satu area yang membuat proses kerja berjalan lambat. Sebagai contoh, mempunyai suatu karyawan yang bekerja dengan 2 mesin yang kerjanya lambat. Nah, seperti itu. Di sini dikatakan apa itu organisasi berkinerja tinggi. Nah, HPO atau High Performance Organization merupakan suatu organisasi yang mencapai hasil finansial lebih baik dari organisasi lain yang sejenis dalam jangka panjang, dengan menetapkan struktur manajemen yang terintegrasi dan terkoneksi dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap kemampuan intinya, juga perlakuan karyawan yang sungguh-sungguh sebagai aset utama. Selanjutnya ada konsep kerja. Yang pertama, konsep kerja atau performance dapat didefinisikan sebagai pencapaian hasil. Yang kedua, kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi itu sampai tujuannya. Yang ketiga, kinerja merupakan hasil dari kerjasama. Yang keempat, kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi. Selanjutnya ada proses pengembangan strategi. Yang pertama, sistematis strategi menuju proses, menuju orang atau anggota. Lalu ada strategi sistematis. Yang pertama, menyusun misi, visi, dan nilai. Yang kedua, melakukan analisis strategis. Yang ketiga, merumuskan dan melancarkan strategi. Selanjutnya ada konsep kerja. Yang pertama, konsep kerja atau performance dapat didefinisikan sebagai pencapaian hasil. Yang kedua, kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi itu sampai tujuannya. Yang ketiga, kinerja merupakan hasil dari kerjasama. Yang keempat, kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi. Semua itu dimulai dari 3 kata yang dapat merubah dunia. Yang pertama, misi, visi, dan nilai. Misi menggambarkan tujuan organisasi yang menyeluruh alasan orang itu ada. Nah, jadi misi itu yang menggambarkan tujuan organisasi tersebut. Yang kedua ada visi atau citra penurun kesuksesan.
Yang ketiga, nilai atau keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi dan berusaha dipraktikkan. Peribahasa Jepang mengatakan visi tanpa eksekusi adalah lamunan, eksekusi tanpa visi adalah mimpi buruk. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.